Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 90. Soalnya begini, jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan. Yaitu soalnya seperti ini. 9 pangkat X kuadrat dikurang 3X tambah 1 ditambah 9 pangkat X kuadrat dikurang 3X sama dengan 20 dikurang 10 dikali 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X. Oke, mari kita kerjakan soal ini ya. Ini kita harus membuat dulu pemisalan nanti. Tapi sebelum itu kita harus menyederhanakan dulu supaya bisa dengan mudah kita misalkan. Nah, ini dia. Supaya kita kan fokusnya kepada yang seperti ini nih. Nah, yang ini gitu. Nah, oleh karena itu kita harus memisahkan yang ini. Nah, sehingga yang ini 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat X kuadrat dikurang 3X. Tambah 9 pangkat X kuadrat dikurang 3X sama dengan 20 dikurang 10 dikali 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X. Nah, di sini juga masih kita harus buat ya. 9 ini harus kita buat juga menjadi seperti ini, yaitu 3. Nah, sehingga di sini 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X, di sini pangkat 2. 3 pangkat 2, itu kan 9. Nah, jadi pas. Ditambah 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X pangkat 2 sama dengan 20 dikurang 10 berpangkat 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X. Nah, inilah baru kita misalkan. Misalkan, yaitu P sama dengan 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X. Nah, begitu ya. Sehingga ini menjadi 9P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 20 dikurang 10P. Nah, begitu ya. Nah, yang ini kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri ya. Menjadi ini jumlahnya 10, berarti 10P kuadrat ditambah 10P dikurang 20 sama dengan 0. Yang ini semuanya bisa kita bagi 10 gitu. Sehingga sini P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, itu P tambah 2, P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, yang ini tentu tidak bisa ya, P sama dengan minus 2 ini tidak bisa ya. Karena dia pemisalan bilangan yang berpangkat, kalau dengan negatif, itu tidak bisa. Nah, ini nggak bisa ya. Ini tidak memenuhi. Kemudian, atau P sama dengan 1. Nah, P sama dengan 1 inilah yang bisa kita kerjakan ya. Yaitu 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X sama dengan 1 gitu kan. Berarti yang ini 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X ini sama dengan 3 pangkat 0 gitu. Sehingga X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0 gitu. Ya. Kemudian ini sudah bisa kita faktorkan ya. Kita bisahkan saja X-nya, berarti X kuadrat 3 sama dengan 0. Sehingga mendapatkan nilai X sama dengan 2. Sehingga kalau jumlahnya adalah 3 gitu. Berarti X1 sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 3. Karena 0 ditambah 3 berarti 3. Nah, inilah jawabannya ya. Tapi kalau kita mengerjakannya dari sini juga bisa. Dari sini kita bisa kerjakan ya dari sini. Dari sini langsung aja gitu. X1 ditambah X2 sama dengan, ingat ya rumus yang seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0.
X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sehingga yang ini dapat kita buat, berarti min B-nya adalah min 3 per 1 sama dengan 3. Nah, gitu hasilnya. Sehingga kalau kita lihat di sini jawabannya adalah D. D ya, jawabannya. Oke, nah begitu untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Sekarang kita masuk nomor 92. Nomor 92 ini mirip seperti soal yang tadi ya. Nah, dengan begitu kalian bisa lebih memahami soal bentuknya yang seperti ini ya. Oke, yang ini 4 berpangkat X kuadrat ditambah X ditambah 1 ditambah 2 berpangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 17 dikali 2 berpangkat X ditambah X dengan X1 lebih kecil dari X2. Maka nilai X1 ditambah 5 X2 sama dengan berapa gitu ya. Nah, soal seperti ini kita gunakan cara yang seperti yang tadi ya. Maka kita pecahkan dulu yang tidak sesuai dengan bentuknya yang seperti ini nih. Nah, yang mana dipecahkan nih? Yang ini nih gitu ya. Nah, kita harus membuat seperti itu dulu. Berarti kalau kita buat di sini 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat X kuadrat ditambah X ditambah 2 berpangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 17 dikali 2 berpangkat X ditambah X. Di sini kuadrat ya. Ya, pas itu. Oke. Nah, di sini kita buat 4 berpangkat. Di sini kita harus tiru ya. Duanya nih. Sehingga di sini 2 berpangkat X kuadrat ditambah X, di sini kuadrat, ditambah 2 berpangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 17 dikali 2 berpangkat X kuadrat ditambah X. Nah, inilah yang kita perlu misalkan. P sama dengan 2 pangkat X kuadrat ditambah X. Nah, di sini menjadi 4P kuadrat. Ditambah P sama dengan 17P. Nah, ini ya. Oke. Nah, yang ini tinggal kita pindahkan saja semuanya ke sebelah kiri. Sehingga 4P kuadrat dikurang 16P sama dengan 0. Maka di sini kita pisahkan saja nih. Berarti sini 4P buka kurung P dikurang 4 sama dengan 0. Nah, yang ini ya. Ini kita buat ada 2 di sini ya. Berarti P1 sama dengan 0 atau P2 sama dengan 4. Nah, kita masukkanlah di sini ya. Ini tentu yang P sama dengan 0 ini tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Coba kita taruh aja 2 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan. Nah, ini 2 pangkat berapa yang hasilnya 0? Nggak ada ya. Ini harus 0 pangkat 2. Jadi yang 0 ini tentu tidak bisa memenuhi ya. Di sini TM, kemudian di sini kita taruh 2 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 4 ini juga pangkat 2 ya. Kemudian ini kita coret gitu. Nah, di sini menjadi X kuadrat ditambah X sama dengan 2. Nah, kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri, berarti menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini kan ini kita faktorkan ya, tapi nanti kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Tuh, oke. Ini setelah kita faktorkan adalah X ditambah 2, kemudian X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti X1 sama dengan minus 2, atau X2 sama dengan 1. 1 ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah sesuai ya, X1-nya lebih kecil gitu ya. X1-nya lebih kecil. Kemudian saat kita masukkan dengan soal yang ada di sini, pertanyaannya adalah
X1 ditambah 5X2 sama dengan. Di sini berarti minus 2 ditambah 5 dikali 1. Berarti minus 2 ditambah 5 berarti 3. Nah, 3 lah berarti jawabannya yang ada di sini ya. Berarti sini pilihannya A. Nah, begitulah ya untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Kita masuk ke bentuk yang lain, itu katakanlah di sini bentuk yang F. F ini bentuknya bentuk A dikali A pangkat Fx ditambah B per A berpangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, begitu nih. Coba kita ambil contoh nomor 93. Di sini dikatakan jumlah akar persamaan dari 2 berpangkat X ditambah 1 ditambah 2 berpangkat 4. Ini 2 berpangkat X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi pas di sini dibagi gitu ya. Ada persamaan yang lain, variabel yang lain yang dibagi. Nah, di sini dapat kita buat ya seperti ini, berarti kita pisahkan dulu. Kita jadikan seperti ini dulu semuanya ya. Jadi kalau ada pangkat-pangkat yang bukan ada S-nya, itu kita pisahkan. Nah, berarti yang ini 2 berpangkat 1 dikali 2 berpangkat X. Itu ditambah yang ini 16 per 2 pangkat X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini sudah bisa langsung kita misalkan ya. Misalkan P sama dengan 2 berpangkat X. Sehingga di sini 2P ditambah 16 per P dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa kita kali dengan P. Kemudian kita bagi dengan 2. Ya. Sehingga ini kita bagi 2 berarti menjadi P ya kan? Ini bagi 2 menjadi P gitu. Kemudian kita kali lagi dengan P, berarti menjadi P kuadrat. Ditambah gitu. Kita bagi 2 ini berarti menjadi 8. 8. Ini habis gitu kan. Kemudian ini kita bagi 2 menjadi 6. Tetapi ada P-nya, berarti 6P. 6P. Kemudian ini kita pindahkan kemari menjadi P kuadrat dikurang 6P ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan berarti P dikurang 4 atau dikurang 2 juga duluan. P dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga P1 sama dengan 2 atau P2 sama dengan 4. Nah, kita masukkanlah ke yang tadi ya. Ke pemisahan yang tadi. 2 pangkat X1 sama dengan 2 pangkat 1. Maka X1 sama dengan 1. Kemudian di sini atau sini 2 pangkat X2 sama dengan 2 pangkat 2, sehingga X2 sama dengan 2. Sehingga kalau kita jumlahkan yang ini, berarti X1 ditambah X2 sama dengan 1 ditambah 2, berarti 3 lah jawabannya. Ini adalah B. Gitu ya. Tetapi ada cara yang lain yang dapat kita lakukan tanpa kita harus ke sini ya. Tanpa kita harus kemari ya. Tanpa kita harus kemari, bisa kita lakukan dengan cara yang lain ya. Itu apa? Nah, kita coba. Kita langsung ke bawahnya nih ya. Kita gunakanlah yang ini ya. Oke. Tadi misalnya ini ya. Tadi misalnya itu. Sekarang kita masuk. Kita sederhanakan dulu tadi yang ini ya. Menjadi P kuadrat dikurang 6P tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita taruh aja nih. P1 dikali P2 sama dengan
Nah, berdasarkan rumus yang ini tadi ya, yang ada seperti ini, yang ini yang kita gunakan. Tapi di sini belum ada yang ini ya. Nah, jadi kalau ditaruh yang ini, itu ada seperti ini, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, gitu. Jadi di sini, dapat kita buat, di sini menjadi C per A. C-nya berapa? 8. A-nya berapa? 1. Tuh. Sehingga kita masukkan di sini lagi. Yang tadi itu kan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X kan. Oke, yang ini 2 pangkat X ya. Berarti di sini 2 berpangkat X, karena ini 1, berarti ini jadi 1 gitu. 2 pangkat X2 sama dengan 2 pangkat 3 di sini. Nah, begitu. Kemudian kita jumlahkanlah pangkatnya. 2 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini bilangan pokoknya dapat kita coret, sehingga X1 ditambah X2 sama dengan 3. Nah, ini sama dengan jawaban yang ada di sini ya, yaitu Pi. Sama ya dengan yang ada di sini nih. Sama. Nah, begitulah kita mengerjakan soal seperti ini ya. Bapak pikir kalian bisa lebih kreatif ya. Atau bisa kalian pilih juga apakah menggunakan yang ini atau juga menggunakan yang ini ya. Nah, begitu ya. Dengan kalian mengetahui dengan dua cara pekerjaan yang seperti ini, tentu kalian akan semakin mengerti ya. Gitu. Setiap orang yang dapat mengerjakan lebih dari satu cara, itu memang sudah lebih paham daripada hanya orang yang satu cara. Seperti itu. Jadi Bapak harapkan kalian banyak berlatih agar kalian bisa memahami bagaimana pemecahan soal yang seperti ini dan juga soal-soal yang lain agar bisa memecahkan masalah dengan berbagai cara. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang lain ya. Itu soal nomor 94. 94 itu begini soalnya, diketahui X sama dengan 2 berpangkat 5 dikurang X ditambah 2 berpangkat X dikurang 12. Kemudian di sini ada Fx sama dengan sini X1 maksudnya. Kemudian sini ada Fx2 kemudian sama dengan 0. Kemudian X1 ditambah X2 itu berapa gitu. Nah, gitu ya. Ini soalnya ya. Nah, ini kalau kita jawab berarti kita harus buat dulu Fx1-nya ya. Berarti ini Fx1 sama dengan gitu ya. Ini kan kita masukkan ke sini 2 pangkat 5 X1 ditambah 2 pangkat X1 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini ya. Oh, ini agak ada yang salah nih. Ini 5 dikurang ya. 5 dikurang X1. Nah, ini kita buat dulu ya. Nah, seperti yang tadi ya. Itu kita buat menjadi seperti rumus yang ini maksudnya ya. Rumus yang ini itu kan menjadi bagi ya. Nah, ini juga kita buat menjadi bagi. Nah, jadi seperti ini. 2 berpangkat 5 dibagi 2 berpangkat X1. Sehingga pangkatnya ini menjadi positif ya. Kemudian ditambah 2 berpangkat X1 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, inilah yang kita misalkan juga ya. Misalkan B sama dengan 2 pangkat X1. Nah, setelah itu kita masukkanlah pangkatnya. Ini kan jadi 32. 2 pangkat 5 itu 32 ya. Per P. Tambah P dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan P ya. Supaya jangan ada bentuk pecahannya ya. Sehingga kita kalikan dengan P. Sehingga menjadi ini 32 ditambah P kuadrat dikurang 12. P sama dengan 0. Nah, ini dapat kita arahkan kembali menjadi P kuadrat. Sini ya. P kuadrat dikurang 12P
ditambah 32 sama dengan 0. Ini berarti 8 dengan 4 tentunya ya. P dikurang 8, kemudian P dikurang 4 ya. Dikurang 4 ini. Sama dengan 0. Berarti di sini sudah kita temukan jawabannya ya. Sehingga sini P 1 sama dengan 8. Sehingga kalau kita kerjakan yang ini, berarti 2 pangkat X1 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti X1-nya adalah 3. Atau di sini P sampai 2 sama dengan ini ya. Tapi sini memang sama-sama X1 ya. Maksudnya di sini katakanlah ini X1 untuk yang A gitu ya. Kemudian di sini untuk yang B-nya gitu ya. Oke nih. Maka ini kita buat sama dengan 4. Sehingga di sini X1 ini X1 lah ya. Karena di sana ini X1, tapi ini bagian B-nya gitu ya. Oke. Ini berarti X1 2 pangkat ya. Nah, ini kita dulu. Ini X1, kemudian ini B sama dengan 4. Oke nih. Di sini 2 pangkat X1 sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga X1 sama dengan 2. Nah, di sini bagian B-nya kita taruh ya. Nah, begitu untuk jawaban yang ini ya. Kemudian kita kerjakan yang ini lagi ya. Untuk yang F X2 sama dengan. Nah, ini kalau kita perhatikan, mau Fx1 dengan Fx2 itu sama saja kan. Jadi kalau kita masukkan ini 2 pangkat 5 dikurang X2 ditambah 2 pangkat X1 dikurang 12, ini kan juga sama dengan 0. Ya, jadi ini sama saja nanti nilai X-nya ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk nilai X-nya. Hanya bedanya cuma di sini saja. S1 di sini X1-nya ya. Sedangkan di sini S2-nya gitu. Cuman itu aja. Jadi berarti nilainya itu tetap sama. Begitu. Nilainya tetap sama yang ada di sini. Sehingga kalau kita buat di sini, tentulah nanti jawabannya adalah karena ini kan sama. Sama dengan yang ada di sini. Hanya bedanya di sini dengan di sini gitu. Cuman itu bedanya kok. Jadi kita tidak perlu mengerjakan panjang-panjang, langsung aja kita taruh di sini. Pastilah jawabannya X2 untuk bagian yang A itu sama dengan juga di sini 3 atau X yang kedua untuk yang lain adalah 2 di sini. Sini ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita kerjakan X1 ditambah X2 itu bisa kita taruh seperti ini jadinya ya. Nah, di sini X1 untuk bagian yang A ditambah X2 untuk bagian yang A itu sama dengan 3 ditambah 3. Nah, di sini ada 6. Sedangkan untuk bagian yang S2 bagian A ini X1 ya. Maksudnya S1 bagian yang ini S2 bagian yang B ini. Oh, oke pas S2 bagian yang A sama A gitu. Yang ini X1 bagian yang B ya. Ini X1 bagian yang B ditambah S2 bagian yang B. Nah, ini 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, begitu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan di sini ya. Oh, di sini kali ya. Di sini pertanyaan itu kali, bukan kali ya. Bukan ditambah ya. Di sini kali nih soalnya ya. Ini soalnya itu kali. Nah, kali ini ya. Sehingga di sini kita buat kali ya. Ini kali ya. Oke, di sini kita ganti menjadi kali ya. Berarti sini hasilnya adalah 9 ya. Sini 9. 9 di sini ada 4.
Nah, kalau kita perhatikan di bukunya, itu jawabannya yang tersedia di sini adalah 4. Berarti di sini adalah jawabannya adalah 4, yaitu C, gitu ya. Pastilah dipilih salah satu yang ada di sini ya, salah satu yang dipilihnya, tidak dua gitu. Jadi tidak mungkin dua yang dimunculkan. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, dengan kalian memahami berbagai soal dengan konsep-konsep yang ada dan juga sifat-sifat, tentu kalian tidak akan susah lagi memikirkan bagaimana sih mengerjakan soal itu. Jadi dengan kalian banyak berlatih dari channel-channel yang telah Bapak berikan, contoh-contoh soal yang begitu banyak yang Bapak berikan, sudah seharusnya kalian bisa menguasai soal-soal seperti ini, asal kalian bisa berlatih. Berlatih satu hari misalnya katakanlah 5 soal, setiap soal seharinya 5 soal, tambahannya ya, ditambah dengan pembahasan secara live ini ya, gitu. Jadi kalian setelah itu baru kalian juga menambahkan soal untuk berlatih lagi gitu. Jadi ini banyak soal-soalnya ya. Jadi harapannya sih seperti itu. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke nomor 96 ya. Di sini dikatakan jumlah akar-akar. Masih juga jumlah akar-akar ya. Jumlah akar persamaan. Nah, di sini 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 5 pangkat 1 dikurang X sama dengan 10. Nah, ini tentu kita harus buat nanti pemisalan ya. Sehingga di sini kita buat menjadi 5 pangkat 1 dikali 5 per pangkat X, kemudian 5 pangkat 1. Ini yang pangkatnya negatif, ini kita turunkan menjadi penyebut ya. Nah, ini menjadi 5 pangkat X sama dengan 10. Nah, setelah itu kita buatlah di sini pemisalan ya. Misal P sama dengan 5 pangkat X. Sehingga di sini dapat kita buat menjadi 5P ditambah 5 per P sama dengan 10. Nah, ini kita kalilah kali P. Sehingga di sini bisa menjadi ini 5P kuadrat ditambah 5 sama dengan 10P. Nah, di sini kita bisa menjadi, kita pindahkan seluruhnya ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri menjadi 5P kuadrat dikurang 10P ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 5 seluruhnya ya. Kita bagi 5 sehingga menjadi P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, begini ya. Nah, ini kalau kita faktorkan, ini bisa menjadi P dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti ini P kurang 1 itu sama dengan 0 juga, akar 0 ya 0. Gitu ya. Maka ini kita bisa masukkanlah kemari. 5 berpangkat X, ini kita kurang 1 sama dengan 0. Sehingga 5 berpangkat X sama dengan 1. Kemudian yang ini bisa kita, setiap yang berpangkat 1 bisa kita buat menjadi berpangkat 0. Jadi 5 pangkat X dengan bilangan pokok disesuaikan dengan soalnya. Karena di sini 5, maka di sini kita taruh ya 5 gitu. Di sini pangkat 0. Sehingga nilai X-nya itu kita dapatkan adalah X sama dengan 0 gitu. Sehingga kalau jumlah akar-akarnya, ya tentu hasilnya adalah 0 gitu. Karena dia cuma 1 gitu. Berarti di sini jumlah akar-akar persamaan sama dengan 0. Nah, 0 lah jawabannya di sini. Yaitu adalah C. Begitu. Nah, di sini bisa kok kita buktikan dengan cara yang lain juga ya. Misalnya ini kita jadi ubah di sini. Itu menjadi 5P kuadrat dikurang 10P ditambah 5 sama dengan 0 gitu kan. Kemudian kita bagi 5 saja ya, menjadi P kuadrat dikurang 2P tambah 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan
P1 dikali P2 sama dengan 1/1 tadi ya. 1/1. Kalau tidak ditulis, berarti itu 1 ya. Nah, di sini menjadi 5 pangkat X1 ditambah 5 pangkat X2. Nah, sebelumnya itu dari sini ya. Dari sini sebelumnya kan P1 kan ini. Berarti sini untuk yang P2-nya gitu. Sama dengan 0, 1 ya. Kemudian di sini kita taruh lagi di sini ya. Itu menjadi 5 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan 5 pangkat 0. Sehingga X1 ditambah X2 itu sama dengan 0. Nah, sama seperti jawaban yang tadi itu ya. Nah, seperti yang ini tadi itu sama juga ya gitu. Gitu ya. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Kita sudah mengerjakan cukup banyak soal juga seperti ini, bentuk seperti ini ya. Dan mulai dari sini tadi hingga kemari ya. Nah, harapannya sih kalian bisa lebih paham ya soal seperti ini. Seperti ini. Dengan soal yang telah Bapak ajarkan yang begitu banyak ya. Tentu kalian melihat ada di berita ya, berita seorang ibu itu menyarankan agar orang tuanya, agar guru-guru gitu. Orang tua ini menyarankan agar guru-guru itu membuat tutorial sendiri. Jangan langsung dicomot dari YouTube gitu. Nah, Bapak telah melakukan hal seperti ini. Memang sih kalau kita membuat soal-soal seperti ini, ya, kita membuat tutorialnya, tentu kita membuat soal yang sesuai dengan yang ada di tutorial yang telah kita buat, tutornya. Begitu ya.